Pernah nggak sih kalian dengar cerita-cerita mitos tentang monster naga air raksasa yang hidup di dalam laut? Aku yakin kisah tentang makhluk ini tuh udah sering banget kita dengar, entah itu dari film-film, cerita rakyat, kisah mitologi, bahkan di channel ini juga aku pernah bahas cerita mitologi yang berhubungan sama monster naga laut raksasa ini. Contohnya kayak kisah Hydra dan Typhon di mitologi Yunani, kisah Apophis dari mitologi Mesir, dan kisah Jormungand dari mitologi Nordik. Di antara kisah-kisah mitologi yang bahas tentang sosok ular laut ini, ada satu nih yang paling terkenal, yaitu Leviathan, yang sering banget muncul di berbagai karya fiksi kayak anime, game, film-film yang genrenya aksi atau petualangan. Jadi sosok ini emang terkenal di berbagai budaya dan media populer yang kebanyakan berperan jadi villain atau karakter jahat. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Leviathan itu ternyata bukan cuma monster laut biasa yang muncul dalam cerita fiksi atau kisah dongeng? Karena ada beberapa sumber yang berpendapat kalau makhluk ini emang beneran ada dan nyata. Bahkan tanpa disadari, monster ini ada di sekitar kita dan bisa hidup di dalam diri manusia. Simak video ini sampai habis. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau kasih disclaimer dulu kalau pembahasan tentang Leviathan ini nggak cuma sekedar kisah mitologi biasa, tapi ini juga nyambung ke berbagai agama, khususnya di kepercayaan Yahudi dan Kristiani, karena cerita ini emang didasarkan dari teks-teks Alkitabiah kayak kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Yesaya, bahkan kitab Henokh sebagai pseudepigrafa Alkitab yang pernah aku bahas di channel ini. Jadi kalau kalian punya kepercayaan lain, anggap aja ini kisah fiksi atau dongeng, dan ambil yang positifnya aja karena emang kisah Leviathan ini ada banyak di berbagai kepercayaan dengan versinya masing-masing dan dari sudut pandang yang beda-beda. Kalau menurut sudut pandang teologi, secara kronologis, kisah tentang Leviathan pertama kali tercatat dalam kitab Henokh yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena kitab ini dipercaya sama beberapa orang sebagai tulisan pertama umat manusia. Karena Henokh jadi orang pertama yang tahu caranya nulis, dan kitab Henokh jadi kitab pertama yang udah ada di zaman sebelum peristiwa banjir besar. Dan by the way, sebelum lanjut, aku sangat nyaranin kalian untuk nonton video pembahasan series kitab Henokh di playlist channel aku supaya kalian bisa lebih ngerti. Dan aku nggak perlu jelasin ulang semuanya di video ini karena Leviathan secara eksplisit tercatat di kitab Henokh pasal 60 ayat 7. Di cerita ini Leviathan digambarin sebagai monster kekacauan purba yang berpasangan sama monster Behemoth. Henokh jelasin kalau Behemoth itu monster jantan, sementara Leviathan itu pasangannya monster betina. Awalnya dua monster ini satu entitas sebelum mereka dipisahin di wilayah kekuasaannya masing-masing. Terus kalau baca Alkitab di Kejadian 1 ayat 2, di situ dijelasin kalau pada mulanya bumi, tanah, daratan masih belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi saat itu bumi masih dalam keadaan kacau dan gak teratur. Nah, menurut kitab Henokh, Behemoth dan Leviathan awalnya satu entitas yang mewakili kekacauan. Setelah itu Tuhan misahin monster ini jadi dua dan mulai membentuk dunia yang teratur. Setelah mereka dipisahin, Behemoth ditempatin di tanah Dendain sebagai monster kekacauan yang berkuasa di daratan, khususnya di daerah gurun. Terus, Leviathan mewakili monster kekacauan yang berkuasa di kedalaman laut atau abyss. Tujuan Tuhan misahin kedua monster ini supaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dunia. Tapi di akhir zaman, Behemoth dan Leviathan akan dilepasin dari tempat persembunyiannya. Terus mereka akan kawin atau menyatu seperti sebelumnya, sehingga sekali lagi dunia dipenuhi dengan kekacauan sebagai bentuk hukuman dan penghakiman karena perbuatan orang-orang berdosa. Secara etimologi, kata Leviathan diambil dari bahasa Ibrani yaitu Leviathan, yang berarti membelit atau melingkar, dan ini jadi karakteristik atau penggambaran Leviathan sebagai monster ular yang melingkar di kedalaman laut. Selain di kitab Henokh, deskripsi lengkap tentang penampilan Leviathan juga tertulis di Alkitab dalam bentuk puisi, tepatnya di kitab Ayub pasal 41 dari ayat 1 sampai 34. Di ayat itu nama Leviathan diterjemahin ke dalam Alkitab bahasa Indonesia jadi buaya. Tapi kalau kita lihat di terjemahan aslinya emang ditulis Leviathan. Deskripsi singkat tentang penampilan monster Leviathan dalam puisi kitab Ayub, yaitu punya banyak sisik kayak perisai-perisai yang tersusun dan melekat rapat kayak materai sampai gak bisa ditembus sama angin. Matanya bersinar dan nyala seperti fajar. Dari nafasnya keluar bara dan dari mulutnya keluar nyala api. Hatinya keras seperti batu, gak ada senjata manapun yang bisa nembus kulitnya. Makanya makhluk ini punya julukan raja atas segala binatang ganas. Tapi balik lagi, secara konteks, deskripsi penampilan Leviathan yang ditulis dalam kitab Ayub digambarin dalam bentuk
puisi. Artinya punya makna yang luas karena karya puisi itu mengandung banyak simbol, kiasan, metafora, perumpamaan, dan analogi yang gak bisa cuma diartiin secara harfiah. Begitupun dengan Leviathan yang ditulis di dalam bentuk perumpamaan di kitab Henokh. Secara metafora, alasan kenapa terjadi bencana air bah di zamannya Nuh yaitu karena bumi itu udah tercemar sama dosa manusia dan para fallen angels. Jadi Tuhan ngelepasin Behemoth dari tanah Dundain dan Leviathan dari kedalaman Abyss untuk diberi makan. Makanya dua monster ini kembali bersatu buat melahap tatanan dan keteraturan yang ada di bumi, dan sekali lagi dunia balik ke kekacauan. Dan inilah akhir yang pertama bagi semua makhluk hidup yang tinggal di bumi. Jadi antara kitab Ayub dan kitab Henokh, dua-duanya gambarin Behemoth dan Leviathan sebagai monster misterius yang berpasangan dan ngelambangin kekacauan. Terus setelah peristiwa banjir besar, Leviathan balik lagi ke Abyss atau laut dalam. Dan kisah tentang Leviathan ini emang terkenal di kalangan orang-orang zaman dulu. Makanya setelah peristiwa kehancuran atau Menara Babel, masing-masing suku, bangsa, bahasa, dan kepercayaan mulai mengadopsi kisah Leviathan ini menurut budaya mereka dengan versi yang beda-beda, mulai dari Mesopotamia, Mesir, Yunani, Cina, Jepang, Nordik, dan lain-lain. Makanya di berbagai kisah mitologi pasti ada cerita-cerita mitos atau dongeng tentang monster naga laut yang pastinya punya nama atau julukan yang beda-beda sesuai dengan bahasanya masing-masing. Tapi kayak yang sebelumnya udah dijelasin kalau kata Leviathan itu asalnya dari bahasa Ibrani yang bisa kita temuin di teks-teks pseudepigrafa, Taurat, dan kitab para nabi yang ditulis mulai dari zamannya Henokh, Musa, Daud, Ayub, nabi-nabi lain. Contohnya yang tercatat di kitab Mazmur pasal 104, tepatnya di ayat 25 dan 26, ditulis sama King David atau Raja Daud dalam bentuk syair dan nyanyian puji-pujian dengan maksud buat menunjukkan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dan syair puji-pujian yang ditulis di pasal ini tuh sebenarnya ngambil konteks dan referensi dari zaman sebelumnya di kisah penciptaan dunia dalam kitab Taurat yang ditulis sama Musa, tepatnya di kitab Kejadian pasal 1 ayat 21, yang menurut tradisi Yahudi, Leviathan disebutin di ayat ini walaupun nggak secara eksplisit disebut Leviathan, tapi makhluk ini termasuk dalam binatang-binatang laut yang besar dalam Alkitab Terjemahan Baru Indonesia. Kalau menurut bahasa Ibrani disebut tanin, artinya monster laut. Jadi Leviathan yang disebutin di dalam kitab Henokh, kitab Ayub, dan kitab Kejadian, juga kitab Mazmur, intinya berbicara tentang sosok monster kekacauan purba yang kuat banget, powerful, bahkan bisa ngancurin tatanan dunia. Karena itu disebut chaos monster atau monster kekacauan. Makanya nggak ada yang bisa ngalahin monster ini kecuali Tuhan sendiri, kayak yang tertulis di Mazmur 74 ayat 13-14 dan Yesaya 27 ayat 1. Menurut nubuat yang tertulis di Alkitab dan kitab Henokh, di hari-hari terakhir Leviathan dan Behemoth bakal dilepasin sama Tuhan buat yang terakhir kalinya, dan mereka jadi penyebab titik klimaksnya akhir zaman yang memicu terjadinya hari kiamat. Dalam kitab Wahyu pasal 13, Leviathan dan Behemoth disebut binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan mereka keluar bukan dalam bentuk monster secara harfiah, tapi keluar dalam wujud nabi palsu dan sang antikristus untuk membawa kekacauan di masa-masa terakhir dunia. Jadi secara tipologi, Leviathan itu korelasinya luas banget karena ini makhluk spiritual yang digambarin sama penyusun kitab-kitab literatur apokalips sebagai tanda nubuat dalam bentuk perumpamaan, kiasan, metafora, dan analogi yang beda-beda. Gak cuma sekedar monster naga laut secara harfiah, makanya perlu hikmat buat memahami makna dari sosok Leviathan ini secara luas. Nah, itu dia sedikit informasi yang bisa kita ambil dari Leviathan secara garis besar berdasarkan sudut pandang teks-teks Alkitabiah dan kitab Henokh sebagai pseudepigrafa Alkitab. Dan sekarang kita beralih ke sudut pandang sejarah dunia